Soal kontrak baru, Mohamed Salah merasa digantung Liverpool. Winger Liverpool Mohamed Salah dilaporkan tengah marah ke manajemen Liverpool karena pihak The Reds belum memberikan kepastian mengenai kontrak barunya. Salah pertama kali merapat ke Anfield di tahun 2017 silam. Sejak saat itu, ia menjadi mesin gol andalan The Reds di semua kompetisi. Pemain timnas Mesir itu kontraknya akan habis di tahun 2023. Beredar kabar bahwa manajemen Liverpool menjanjikan kontrak baru untuk sang winger. Sky Sports mengklaim bahwa kontrak baru Salah itu tidak akan terrealisasi dalam waktu dekat, karena sang winger belum mendapatkan sodoran kontrak dari manajemen. Menurut laporan tersebut, Salah merasa digantung oleh manajemen Liverpool. Pasalnya, hingga saat ini ia belum mendapat tawaran kontrak baru. Jangankan draft, sang winger belum diundang untuk membicarakan mengenai kontrak barunya ini. Salah merasa heran karena manajemen Liverpool seakan lupa dengan janji mereka sendiri. Lebih lanjut, Liverpool diberitakan punya alasan tersendiri menunda pembicaraan kontrak Salah. Saat ini The Reds masih berada di posisi yang tidak aman. Mereka terancam gagal lolos ke Liga Champions musim depan jika skenario itu terjadi, maka pemasukan mereka menurun drastis. Itulah mengapa mereka masih menunggu kepastian Liverpool lolos ke UCL atau tidak sebelum membicarakan kontrak baru Salah yang nilainya fantastis. Jangan paksa Van Dijk lekas comeback. Jurgen Klopp kembali mewanti-wanti terkait peluang Virgil van Dijk ke Piala Eropa 2020. Ia berharap bek tim nasional Belanda itu tak diburu-buru agar comeback. Virgil van Dijk mengalami cedera lutut parah pada Oktober lalu dan kini masih menjalani perawatan pemulihan. Liverpool telah memastikan bek 29 tahun itu tak akan tampil lagi di sisa musim ini. Namun ada pembicaraan soal peluangnya bermain di Piala Eropa 2020. Pelatih tim nasional Belanda, Frank de Boer, tidak terlalu berharap Virgil van Dijk bisa tampil di turnamen tunda tersebut. Namun ia juga akan sangat bersyukur jika sang kapten ternyata telah fit dan siap bermain. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menegaskan kondisi Van Dijk saat ini masih jauh dari comeback. Ia tak mau menahan-nahan. Keputusan akan berada di tangan mantan pemain Southampton tersebut sepenuhnya. Lututnya Virgil, saya tak mau menahan-nahan dia. Tapi Anda tak bisa memaksanya juga. Tak bisa setelah 10-11 bulan menepi, berlatih seminggu, lalu bermain sepak bola. Itu nggak mungkin, seharusnya tak mungkin, kata Jurgen Klopp. Tidak ada yang menahannya. Saya bisa menjanjikan semua orang di timnas Belanda atau dimanapun. Tapi kita tak bisa memaksakannya juga dan tidak akan melakukannya. Kita bicara soal seorang pemain dan karirnya. Dia cuma mencoba untuk fit secepat mungkin. Pada saat ini, tidak ada yang tahu kapan persisnya dia bisa kembali. Tapi bisa dibayangkan akan sangat ketat jadwalnya dengan Piala Eropa, karena dia belum ikut latihan tim dan tidak akan bergabung dalam beberapa pekan ke depan, imbuhnya. Jurgen Klopp bilang Liverpool tak akan menjual Naby Keita. Naby Keita sedang menjalani masa-masa sulit di Liverpool saat ini. Akan tetapi Jurgen Klopp selaku pelatih menegaskan kalau sang gelandang tak akan keluar dari Anfield ketika bergabung dengan Mohamed Salah dan kawan-kawan pada musim panas 2018 lalu. Untuk mendapatkan jasanya dari RB Leipzig, Liverpool sampai harus mengeluarkan uang sebesar 48 juta pounds untuk menebus klausul pelepasannya. Musim perdananya cukup baik, di mana dirinya mampu tampil sebanyak 33 kali di semua kompetisi. Namun seiring berjalannya waktu, porsi bermain gelandang berkebangsaan 26 tahun itu perlahan berkurang. Pada musim ini, Keita hanya bermain sebanyak 16 kali di semua kompetisi. Minimnya kesempatan tampil tersebut memantik isu kalau Keita bakal masuk dalam daftar jual Liverpool pada bursa transfer musim panas mendatang.
Ketika berbincang dengan awak media, Klopp memastikan kalau Liverpool akan melakukan sedikit pergantian dalam skuadnya. Akan tetapi, ia mengungkapkan kalau Keita tidak tercantum dalam rencana perubahan tersebut. Nabi berlatih dengan sangat baik saat ini, seperti kebanyakan pemain lain, dan terlihat sangat bagus di sesi latihan. Namun tahun ini kami butuh stabilitas, ujar Klopp. Kami akan melakukan perubahan dalam waktu demi waktu, sudah pasti. Namun bukan berarti kami akan memilih 7, 8, 9 pemain untuk diganti dan berkata, mungkin kami bisa menang seperti ini. Masa depan jangka panjang Naby Keita dari sudut pandang saya ada di sini, lanjutnya. Liverpool sedang terpuruk pada musim ini. Setelah sempat bertengger lama di puncak klasemen, sederet hasil buruk membuat mereka perlahan turun dan kini sedang berada di peringkat ke-6. Banyak yang percaya kalau Liverpool butuh perubahan di dalam skuadnya. Namun Klopp tidak memiliki anggapan yang sama dengan kebanyakan orang. Untuk mempertegas argumennya, ia menjadikan Manchester United sebagai contoh. Anda bisa melihat contohnya sekarang, Manchester United. Saya pikir lini terakhir mereka bermain bersama dalam 20 pertandingan terakhir. Setelahnya, Anda bisa melakukan pergantian di mana saja karena Anda punya basis yang layak. Kami tak pernah punya itu, kata Klopp lagi. Melakukan 2 atau 3 pergantian di lini tengah belum tentu berhasil di dunia sepak bola. Orang-orang berkata, coba saja, kami sudah pasti akan mencobanya jika kami tidak hanya hampir yakin kalau itu bisa berhasil. Namun Anda butuh stabilitas dalam tim bola, pungkasnya. Sudah waktunya buat Liverpool berpisah dengan Roberto Firmino. John Aldridge pernah mengutarakan kalau mantan timnya Liverpool sudah harus melepas Roberto Firmino ke klub lain. Dan kali ini, ia kembali mempertegas pernyataannya. Firmino memang sudah menjadi sorotan sejak musim lalu. Ia dianggap kurang punya kontribusi lantaran jarang mencetak gol buat The Reds. Namun, berulang kali Jurgen Klopp selaku pelatih memberikan pembelaan. Publik sempat memaklumi karena kemampuan Firmino memainkan peran false 9 membuatnya jarang mencetak gol. Toh Liverpool juga berhasil keluar sebagai juara Premier League musim lalu. Namun kesabaran publik mencapai puncaknya di musim ini. Performa Liverpool menurun dan Firmino juga tak terlihat memberikan gol. Pada musim ini ia hanya mencetak 6 gol dan 7 assist saja dari 43 penampilan di semua ajang. Membeli striker haus gol untuk menjadi ujung tombak bisa membuat Liverpool menjadi semakin kuat. Setidaknya itu yang diyakini oleh beberapa orang. Namun sebelum itu dilakukan, mereka harus melepas Roberto Firmino terlebih dahulu. Apakah Klopp masih yakin Firmino memiliki kontribusi atau tidak? Sampai sekarang belum diketahui. Aldridge sendiri percaya bahwa sudah waktunya buat The Reds untuk segera mencari striker baru pada musim panas nanti. Saya sudah bilang sebelumnya, kalau Firmino tidak lagi memproduksi hal baik untuk membenarkan keberadaannya di tim, ujar Aldridge seperti dikutip dari The Mirror. Kalau ada sebuah pertandingan yang bisa disoroti untuk menunjukkan keputusan Liverpool merekrut pencetak gol berkualitas papan atas, kami bisa melihatnya kemarin, lanjutnya. Pada akhir pekan kemarin, Liverpool menghadapi Newcastle United dalam laga lanjutan Premier League. Mereka sangat membutuhkan 3 poin dari laga tersebut agar bisa tetap bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions. Sayangnya, The Reds hanya mampu membawa pulang hasil imbang dengan skor 1-1. Mereka mencetak gol pada menit ketiga lewat Mohamed Salah dan tak bisa menambahkan keunggulannya meski melepas total 22 tembakan selama pertandingan berlangsung. Aldridge sendiri kalau menempati posisi penting di tubuh Liverpool saat ini akan membeli Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund. Namun kami tak tahu apakah Liverpool bisa membayarnya kecuali menjual Salah atau salah satu dari bintang besar lainnya, lanjutnya. Ini bukan penurunan performa sementara atau penurunan performa para pemain. Lebih dari itu, dan Klopp tak terlihat seperti punya jawaban dengan pemain-pemain ini lagi, tutupnya.